Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, sekarang kita bicara soal tradisi merawat makam. Itu Iya, mungkin mengganti rumput yang tadinya mungkin sudah layu, iya, iya, kemudian menyirami, iya, mungkin iya, kalau dipasang bunga dan mungkin iya. mengganti apa ya, eee, batu nisannya dan lain Batu nisan dan sebagainya. sebagainya. Nah Kiai, untuk merawat makam keluarga yang sudah meninggal, Iya, apakah itu termasuk bakti kita kepada keluarga yang sudah iya, meninggal? iya, Dan apakah memang itu harus dilakukan oleh ahli warisnya sendiri, iya. Kiai? Kalau berbicara tentang merawat makam, jadi yang harus kita ingat, makam itu adalah rumah-rumahnya orang yang sudah meninggal. Mhm. Jadi kan kita diajarkan oleh Rasulullah ya. Rasulullah itu mengajarkan kalau kita masuk ke kuburan, itu kan disuruh salam. Iya. Kan berarti kita sama dengan masuk rumah orang. Masuk rumah orang juga kita disuruh salam. Kita Assalamualaikum. masuk kuburan itu juga disuruh salam. Kemudian kita lihat bagaimana hukumnya merawat kuburan. Kita lihat analogi ya, supaya para pemirsa ini mengerti ya. Rasulullah di dalam banyak hadisnya itu memerintahkan kita untuk memakaikan setiap jenazah itu kain kafan yang layak. Mhm. Jadi dalam agama kain kafan itu harus bersih, kemudian ada dalam kategori pantas. Tidak boleh misalnya nanti jenazahnya itu begitu dikafani, di staples atau dikasihkan lakban, kan nggak boleh begitu. Iya iya Padahal iya kita iya iya. tahu loh bahwa nanti kain kafan ini juga akan hancur seiring dengan hancurnya jenazah di dalam tanah. Tetapi oleh Rasulullah itu ketika masih berbentuk kain kafan itu diminta bahwa kita itu melakukan tahsinul kafan yang baik mengkafaninya. Maka demikian juga dengan kuburan. Ketika Mmm. kita masuk ke dalam kuburan itu nggak boleh kita seakan-akan masuk kepada ruang hampa yang tidak berpenghuni. Di situ ada jasad orang-orang yang dikuburkan. Oleh karena itu, ketika kita melihat makam itu harus seperti kita melihat rumah. Mmm. Tetapi dalam konteks yang berbeda kan. Iya. Rumah ini ada kehormatannya. Oleh karena itu, bagian dari kehormatan sini kita mengucapkan salam. Ya, Mhm. nanti pun itu boleh Salamnya tertentu ya, Kiai, iya, ya? Assalamu assalamualaikum ahlad diyar, ya, mmm, kita mengucapkan salam. Tapi iya. kalaupun tidak hafal itu, kita katakan assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh pun tidak Oh, apa-apa. tidak apa-apa ya, Karena Kiai, ya? sejatinya sama kok, itu Mmm. hanya ungkapan salam saja. Nah, yang kedua tadi itu terkait dengan merawat makam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menguburkan dan memakamkan sahabat beliau Utsman bin Maz'un itu meletakkan batu, batu yang berbeda dengan batu-batu di sekitarnya. Maka sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau meletakkan batu itu? Kata Rasulullah, ata'arrafu, supaya saya selalu ingat dan tahu disinilah saudara saya Utsman bin Maz'un itu dikuburkan. Nah, oleh Mmm. karena itu memberi tanda di kuburan itu boleh, Mbak Eva. Ya, kan ada orang yang mengatakan kuburan sekarang harus rata, Iya. cukup dikasih batu. Rata dan batu itu tidak selamanya terkait dengan syariat, Mmm. tetapi boleh jadi terkait dengan kondisi di masa itu. Rasulullah memang dalam banyak hadis itu melarang orang itu untuk membangun kuburan. Tetapi para ulama itu kemudian tidak memaknainya bahwa tidak boleh membangun kuburan itu harus semuanya Rata. rata, enggak. Mmm. Tetapi dalam artian dibeda-bedakan dulu. Ini kuburan umum, semua orang berhak di situ, atau ini kuburan pribadi. Kalau ini kuburan umum, maka boleh jadi bangunan-bangunan yang ada di atas kubur itu kan mengganggu dan tidak memberi ruang kepada orang lain untuk mendapatkan tanah di situ. Kalau nanti dia sudah dibangun, tetapi secara sederhananya membangun dan meninggikan kuburan kayak sekarang dilakukan di Indonesia, dikasih keramik Iya misalnya dalam ukuran yang wajar, iya. kemudian dikasih nisan, itu Nisan. semua ulama ahlus sunnah wal jamaah tidak kemudian melarang itu. Oke. Apalagi kalau itu adalah kuburan orang soleh yang diziarahi. Itu bisa kita lihatlah di semua dunia Islam, kuburan-kuburan ulama besar kayak Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i itu juga memiliki bentuk yang khas menunjukkan kalau ini adalah kuburan mereka-mereka orang yang soleh, dan Soleh. itu digunakan untuk melakukan tawassul, melakukan doa dan sebagainya. Nah, terkait dengan membersihkan kuburan. Iya. Biasanya kuburan itu kalau kuburan umum kan, di situ ditumbuhi dengan berbagai macam Tumbuh ya. tumbuhan.
maka bisa jadi keberadaan tumbuh-tumbuhan ini mengganggu orang yang mau berziarah. Misalnya Mbak Eva, alang-alangnya itu tinggi Terlalu sekali. tinggi. Maka untuk mencapai kuburan itu kita mendapatkan kesulitan. Iya. Maka kalau diartikan merawat dan membersihkan kuburan agar memudahkan orang yang berziarah, maka hukum asalnya itu boleh. Tetapi harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kalau di kuburan itu ada tanam-tanaman yang basah. Basah itu dalam artian dia masih hidup, maka sebaiknya itu tidak kemudian dimatikan atau diangkat akarnya. Ya, tetapi kalau kemudian dirawat misalnya ya, ini misalnya daunnya sudah terlalu banyak, ya kemudian mau dia pangkas, tetapi masih bisa tumbuh lagi. Itu harus terjaga. Kenapa? Karena tanam-tanaman ini, itu kata Rasulullah, itu beristighfar untuk penduduk yang ada di kuburan itu. Jadi kalau kita ada orang ada makamnya, kemudian ada menanam tanam-tanaman, yang tanam-tanaman ini tumbuh berkembang. Maka selama tanaman ini tumbuh berkembang, dia akan beristighfar ini kepada jenazah yang ada di pekuburan itu. Maka ketika kita merapikan, itu kita tidak kemudian menghilangkan, Mbak Eva. Jadi misalnya kalau ada alang-alang yang tinggi, kita pangkas saja yang pantas untuk kita lewat. Kalau ada pun alang-alang di tempat di kuburan itu yang tidak mengganggu, ya sudah biarkan saja. Karena selama dia hidup, maka dia akan beristighfar kepada orang yang ada di kuburan. Tentu kalau nanti sudah daun-daunan kering, kemudian itu mengganggu jalan dan sebagainya, itu yang kemudian kita bersihkan. Nah, kalau begitu untuk merawat makam-makam tadi, Kiai, Iya. apakah memang harus dilakukan oleh ahli warisnya sendiri, ataukah mungkin bisa diwakilkan? Karena mungkin kalau seperti zaman sekarang di perkotaan itu kan bahkan juga sudah ada tarifnya ya, Kiai ya. Nah itu bagaimana bentuk siapapun yang melakukan itu pasti menjadi kebaikan. Kayak misalnya kuburannya sudah tua, kadang-kadang pakai batu bata, zaman dulu sudah berlumut misalnya. Kemudian supaya ini tidak hilang dimakan zaman, supaya nanti tahu. Saya misalnya kuburan kakek saya, kalau nanti ini dibiarkan kuburan itu kemudian hilang, nanti anak saya atau cucu saya di kemudian hari kan sudah tidak tahu. Maka kemudian saya ganti nih Mbak Eva, pakai keramik baru. Itu adalah bagian bisa diartikan sebagai bakti kita kepada orang yang sudah meninggal, supaya nanti anak keturunan kita tetap tahu makam kakeknya. Kalau dia mau berziarah, dia mau menghatamkan Al-Quran misalnya, kemudian pahalanya dihadiahkan kepada kakek ini, itu kan tidak hilang. Nah, dalam konteks dan koridor seperti ini, merawat makam itu sangat dianjurkan oleh agama. Oke, nah pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan memindahkan makam, Kiai? Apakah kemudian itu boleh atau tidak dalam syariat? Nah, kita akan bahas tapi kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.